11, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16 miliar 973 juta 250. Betul? Coba cek lagi. Takut salah. Nah, ini adalah PAT-nya, price after tax-nya, harga setelah pajak untuk 10 unit mobil. Nah, jadi kalau seandainya ditanyakannya adalah harga mobil per unit, dia 16 miliar 973 juta 250.000 dibagi 10. Jadi berapa? 1 miliar 697 juta 325.000 rupiah. Jadi kalau seandainya harga dari sananya 50 USD, kalau 50 USD kalau 15 berapa? 750 juta rupiah. Setidaknya Anda tuh harus mengeluarkan uang 1 miliar 600 juta lebih untuk mendapatkan mobil sport tersebut. Kalau seandainya ya biaya lainnya 30 gitu kan. Ya, ini kan kita andai-andai gitu kan. Jadi bisa jadi itu kan biaya lainnya cuma 10, biaya lainnya cuma 5%, ataupun dia bisa jadi nggak ada sama sekali gitu kan. Ya, jadi jangan terkecoh sama angka-angkanya, tapi Anda harus memahami bagaimana langkah-langkah untuk perhitungannya. Nah, kemudian sebetulnya belum beres sampai sini sebetulnya, tapi memang Bapak tidak dimasukin lagi soal selanjutnya. Karena ada satu pajak lagi gitu kan, yang berkaitan dengan kasus ini. Tadi ya pajak penghasilan pasal 22 untuk barang-barang mewah. Nah, jadi itu berapa? Ya, itu untuk barang mewah itu 5% dari harga jual. Nah, kalau harga jualnya 1 miliar 600 sekian, berarti dikali 5%. Akan tetapi yang namanya perusahaan juga kan pingin ada untungnya gitu kan. Nah, ini kan belum dihitung berapa keuntungan dari yang diambil oleh perusahaan. Jadi ini harga setelah pajak, namun tidak memperhitungkan margin yang diambil oleh perusahaan. Nah, jadi itu mah ya kasus lain lagi. Ya, jadi ini total harga barang. Nah, jadi memang kalau Anda ini membeli motor sport, kalau di Indonesia harganya 50 juta, 60 juta, coba lihat berapa harga fakturnya. Oh, maaf, kalau ini kasusnya CBU ya, CBU completely build up. Jadi katakanlah si mobil itu langsung didatangkan utuh dari apa? Dari negara tempat dia membeli itu kan. Kan kalau di Indonesia mah seperti Ninja, kemudian seperti CBR, kemudian PCX sekarang. Nah, itu kan yang didatangkannya itu cuma mesinnya saja dari Jepang ya, ataupun dari Thailand kalau nggak salah ya. Kalau nggak Jepang, Thailand bukan, karena pabriknya itu ada Honda itu Thailand ada kalau nggak salah gitu kan. Yang CBR juga kan ada kan yang build up Thailand ya. Nah, PCX yang generasi pertama itu kalau nggak salah build up Thailand. Nah, itu jadi kalau di kita ini yang diimpornya itu mesinnya, komponen-komponen yang penting, sedangkan part-part yang lain itu diproduksi di Indonesia. Makanya itu kan untuk part Honda, untuk spare part Honda di kita kan nggak terlalu susah ya, mudah gitu kan untuk mencari spare part motor Honda yang original. Gitu. Nah, karena pabrik spare partnya juga ada di kita. Gitu. Nah, jadi untuk tertentu kan untuk bodinya itu bannya itu bisa jadi itu kan pada diproduksi di Indonesia. Jadi hanya part-part yang penting saja itu yang didatangkan dari luar negeri. Nah, itu mungkin istilahnya apa ya? Saya lupa lagi istilahnya, kan ada completely knockdown,
ada completely build up CBU. Kalau CKD completely knockdown itu semua partnya itu didatangkan dari luar, tapi belum dirangkai, belum dirangkai. Jadi masih dalam bentuk ratakan saja. Jadi dirakitnya di Indonesia, tapi semua partnya sudah didatangkan dari luar. Nah ini seperti dulu kan bosnya bapak saya gitu kan. Bosnya bapak saya tuh anaknya bos bapak saya yang punya PT Bondongan. Kalau sekarang yang ownernya Hotel Crown, tapi udah meninggal, Pak Uju kan punya anak dia tuh beli motor dari luar dan itu completely knockdown. Jadi dari sananya itu ya udah jadi berantakan gitu kan, belum dirakitnya di sini di Indonesia dirakitnya. Jadi di sana ada CBU, ada CKD, kemudian ada apa lagi ya istilahnya, ada uncomplete apa gitu kan, coba istilahnya. Nah jadi ini kasusnya yang jadi CBU ya, completely build up gitu kan. Jadi kendaraannya itu datang langsung utuh gitu kan dari tempat negara dia membeli gitu kan. Seperti mobil apa kalau di sini Ferrari ya, Lamborghini itu CBU pasti, karena belum ada pabrik Ferrari, Lamborghini di Indonesia. Porsche itu CBU juga. Kalau motor yang CBU di kita ini R1 CBU itu tidak dirakit di Indonesia. Kemudian apalagi ya, kalau mobil Mini Cooper itu CBU. Mobil Mini Cooper itu CBU. Ya silakan. Nah jadi memang ini kasusnya, yaitu kendaraan yang completely built up itu langsung didatangkan dari sana gitu kan. Dari luar negeri maksudnya. Nah, jadi ini langkah-langkahnya, jadi mencari CIF terlebih dahulu, dan kemudian ditambah dengan bea masuk dan bea lainnya untuk mencari nilai impor. Dan nilai impor itulah yang menjadi dasar pengenaan pajak, baik untuk PPh pasal 22 impor maupun untuk PPN dan PPNBM. Nah kemudian setelah itu konversi dalam bentuk rupiah ya. Tapi kalau dari awal Anda mau konversi boleh, nggak apa-apa. Dikonversi dari awal ke rupiah nggak jadi masalah. Ya, jadi mau di tengah-tengah, mau di awal silakan. Nah kemudian mencari PPh pasal 22, kemudian PPN, PPNBM, dan kemudian kita menentukan berapa dan harga mobil tersebut kan setelah pajaknya. Jadi CPP-nya berapa, kemudian PPh pasal 22 impornya berapa, PPN-nya berapa. Kalau ditanyakan berapa harga mobil per unit, ya tinggal dibagi 10 saja. Jadi harga mobil per unitnya itu 1.997.325.000 rupiah. Nah kalau Anda beli motor, pernah lihat nggak harga fakturnya? Motor Honda yang putih yang Bapak pakai, yang 125 cc itu tahun 2013, kalau nggak salah itu harga fakturnya itu cuma 8 jutaan. Dan waktu itu Bapak beli 15.450.000 harganya. Padahal itu cuma 8 jutaan harga fakturnya, ada kalau nggak diserahkan waktu itu. Nah kemudian Vega, waktu itu Vega motor pertama yang Bapak miliki, beli dulu 11.450.000. Itu harganya kalau nggak salah di 6 juta harga fakturnya. Kenapa? Karena tambah apa ya itu ada PPN, PPNBM. Tapi karena mungkin kalau Vario dan Vega mungkin itu bukan CBU ya, jadi tidak ada PPh pasal 22 impornya. Mungkin hanya untuk mesinnya saja, untuk yang diimpornya. Nah, jadi coba kalau teman-teman masih ada surat-surat motornya, lihat harga fakturnya berapa, harga Beat berapa, bukan harga Kawasaki Ninja yang 250 itu berapa. Kalau sekarang berapa harganya? 56 juta ya, atau udah 60 sekarang harganya. Kalau nggak salah sih udah sekitar 60 ya untuk Ninja 250. Coba lihat harga fakturnya berapa. Apakah lebih dari 30 juta atau kurang dari 30 juta itu harga fakturnya. Coba cek. Nah itu ya. Jadi yang namanya tarif itu bisa berubah sesuai dengan, soalnya ya kalau realnya
bukan juga kurang tahu berapa untuk biaya-biaya lainnya dan untuk biaya masuk. Tapi biaya masuk biasanya cuma 10% dan untuk biaya-biaya lainnya itu bisa jadi kurang dari 30 atau lebih dari 30%. Oke, ada pertanyaan untuk PPN dan PPNBM? Ya. Biaya lainnya itu berarti biaya lainnya. Ya kalau itu kalau dibutuhkan tuh. Jadi biaya lainnya seperti biaya masuk. Jadi ada kan nanti kalau masuk ke wilayah tertentu itu kan ada biaya. Jadi barang yang masuk ke wilayah Indonesia itu ada biaya masuk, biaya cukai. Nah kalau seandainya memang dibutuhkan lagi itu kan kalau seandainya memang masuk ke wilayah-wilayah tertentu lagi itu pasti ada biaya-biaya lainnya itu kan seperti apa misalnya apa contohnya misalnya apa gitu. Tapi memang itu bisa ada bisa tidak, bisa ada atau bisa tidak. Tapi bisa kalau di Indonesia kalau biaya masuk ya cukup satu kali aja bukan sekali aja. Nah jadi ini sebetulnya apa ya? Jadi biaya lainnya itu ya Bapak tidak rincikan kan biaya apa maksudnya karena ini masih apa istilahnya masih dalam khayalan gitu kan seperti itu. Apakah ada atau tidak akhirnya Bapak kurang tahu gitu kan. Tapi ini juga Bapak ngambil dari kasus dari buku apa ya bukan Mardiasmo. Bapak ngambil dari kasus apa? Jadi ada biaya lainnya, ada biaya masuk, kemudian ada biaya lainnya. Ini kalau nggak salah berhubungan dengan wilayah, gitu kan? Wilayah dalam sebuah negara. Gitu kan? Kalau biaya masuk dengan biaya cukai itu kan bisa beda kan ya? Rokok itu kena biaya cukai tidak? Kena ya, rokok kena biaya cukai. Tapi rokok buatan Indonesia kena biaya masuk tidak? Gak ada, cuma biaya cukai aja. Biaya cukai berapa sekarang rokok? Ada yang ngambil nggak? Nggak ya, karena lagi puasa. Kalau yang ngambil rokok sekarang, coba cek berapa pajaknya rokok, ya? Kan itu pajak itu per batang, ya? Berapa itu kan per batang. Jadi ada yang mencapai 300, ada yang 400 rupiah per batang, ada yang 500 sekian per batang. Coba dihitung aja gitu kan. Hitung aja harga per busnya berapa, ya per bungkusnya berapa, dibagi misalnya gitu kan. Rokok tuh biasanya kan ada 12 ya, kalau yang 12 batang. Yang 12 batang itu harganya misalnya 20.000. 20.000. Berarti yang 12 batang 24.000 aja ya. Nah, 24.000 misalnya. Berarti per batangnya itu 2.000 ya. 2.000 per batang. Nah, kan ada tuh kan ada di segel cukainya itu kan ada berapa rupiah per batang. Ya, bisa jadi itu kan sekitar 500 berapa. Tinggal gitu saja gitu kan. Kalau seandainya 500 sekian per batang ya cukainya itu biayanya itu tinggal dibagi saja gitu kan. Jadi berapa pajaknya? 500 bagikan 2.000 kan berarti ini sekitar 25% pajaknya itu. Tapi biasanya nggak pas, kadang-kadang 578 per batang berapa gitu. Tinggal dibagikan saja gitu kan cukainya berapa dibagi 2.078 dibagi 2.000 kali 100%. Itu pajak rokoknya. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, nah kalau ini Bapak kasih ke mahasiswa yang mengontrak mata kuliah perpajakan pada semester gasal yang nilainya jelek pada semester genap kan. Jadi ada yang ulang, Bapak kasih yang lebih mudah. Ini kan cuma PPh pasal 22 aja kan, nggak ada PPN, nggak ada PPNBM. Hanya tambah pertanyaannya berapa bayar pajak jika PT ASTR tidak memiliki API, bayar pajaknya berapa? Ya.
Tapi masih tetap ada yang tidak bisa mengerjakan. Padahal soal UAS untuk remedial itu Bapak kasih lebih mudah daripada soal UAS pada di semester ganjil. Nah ini soal UAS di semester ganjil. Jadi Bapak ngambilnya yang apa? Hanya Bapak ini ingin khusus untuk mata kuliah perpajakan ini UASnya itu offline, tidak online. Ya, kan nanti kalau nggak salah kita mulai ujian akhir semester itu, udah habis nih. Tanggal 8 kalau nggak salah ya? Tanggal 8. Nah, tanggal minggu sebelumnya katanya itu bisa digunakan untuk satu pertemuan. Ya, untuk satu pertemuan. Tapi nggak tahu nanti apakah nanti di minggu kedua bulan Syawal itu masuk atau tidak. Kalau seandainya kita masuk ya di minggu kedua bulan Syawal, berarti ada satu lagi perkuliahan, satu lagi tetap buka ya, setelah Lebaran sebelum UAS ya. Dan kita mulai ujian di minggu ketiga pada bulan Syawal. Baik, mau rehat dulu atau mau langsung ke PPH pasal dulu? Udah ya, paham ya? Seharusnya puasa itu pikiran kita lebih tajam, ya, otak kita lebih tajam puasa itu, karena dari Rasulullah kan ada 3 hal yang bisa menajamkan otak: berpuasa, bersiwak, dan baca Quran. Jadi seharusnya puasa kita ini harus bisa lebih tajam pada kita gitu. Nah baik, kita modifikasi saja soal PPH pasal 25 yang kemarin. Nah pada tahun yang sama, kita apa ya? Nah jadi kita modifikasi di sini nih. Bapak Arman mengikuti program DPLK. Apa DPLK? Dana pensiun lembaga keuangan. Dengan membayar iuran sebesar Rp250.000 per, jangan biar mudah menghitungnya, 200.000 per bulan. Pada tahun yang sama, Bapak Arman juga mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaannya sebesar Rp153 juta. Kita rubah menjadi nggak terlalu besar ya, Rp80 juta aja. Pas penghasilan tambahan di luar pekerjaannya sebesar Rp80 juta. Dividen atas investasi saham di Indonesia
di dalam negeri. Sebesar 25 juta rupiah. Investasi saham di dalam negeri sebesar 25 juta rupiah. Dan oh ya, di luar negeri aja. Di luar negeri. Dari saham di luar negeri sebesar 25 juta rupiah. Dan bonus dari perusahaan sebesar 15 juta rupiah. Pertanyaannya kita ubah. Jenis pajak apa yang dibebankan kepada Bapak Arman? Apa objeknya? Sebutkan objeknya. Berapa pajak terutama? Ya, berapa PPH saja ya? Berapa PPH pasal 25 juta? Nah, ini pertanyaannya. Ya, jadi pertanyaan, Pak Arman adalah seorang pegawai tetap di perusahaan Smartbrain dengan status menikah dan memiliki 2 orang anak. Coba, status menikah memiliki 1 orang anak. Dari perusahaan, Bapak Arman mendapatkan fasilitas gaji pokok 10 juta per bulan, tunjangan jabatan 3 juta per bulan, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian masing-masing 2% dan 4% dari gaji pokok. Kemudian, Bapak Arman mengikuti program DPLK dengan membayar iuran sebesar 200.000 per bulan. Pada tahun yang sama, Bapak Arman juga mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaannya sebesar 80 juta. Kemudian dividen atas investasi saham di luar negeri sebesar 25 juta dan bonus dari perusahaan sebesar 15 juta rupiah. Kira-kira jenis pajak apa yang dibebankan kepada Bapak Arman? 21. Oke, yang pertama adalah PPH pasal 21. Objeknya apa aja? Gaji pokok. Nah, gaji, kemudian tunjangan, apa lagi? JKK, JKM dan ada honor ya? Tidak ada honor. Ya, tidak ada honor. Kalau ada honor berarti honor masuk ke PPH pasal 21. Nah, kemudian pajak apa lagi? PPH pasal 23. Apa? Bonus. Nah, ini bonus yang 15 juta ya. Nah, apa lagi? PPH pasal 24. Apa itu? Dividen ya? Dividen atas investasi di luar negeri ya, di luar negeri. Nah, jadi ini jenis pajak yang dibebankan kepada Bapak Arman. Ada PPH pasal 21, ada PPH pasal 23, dan ada PPH pasal 24. Nah, kemarin Bapak sudah menjelaskan sebelum menghitung PPH, ada lagi satu lagi. Apa? PPH pasal 24.
tidak ada kaitannya dengan PPh 21, 22, 23, 24. Jadi bukan merupakan objek 21, 22, 23, 24 ya. Penghasilan tambahan ini. Bisa aja penghasilan tambahan ini yaitu jual beli ayam gitu, atau jual beli berlian gitu kan, tapi dia tidak memiliki perusahaannya dan perusahaan berliannya. Kalau ada perusahaannya berarti itu OP badan gitu. Nah, jadi ini kasusnya yaitu Bapak Arman ini adalah WPOPSNT ya, kasusnya itu. Jadi Bapak Arman ini kategorinya itu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu. Dia memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi dia juga memiliki penghasilan tambahan di luar pekerjaannya. Kalau seandainya alat itu bisa diputar ya, diputar 90 derajat, jadi di sholatnya ke sana. Karena saya membutuhkan semua. Coba dari sini aja ya mulai. Nah baik, sekarang kita mulai dengan apa? PPh 21 terlebih dahulu. Jadi sebelum menghitung PPh 25, kita harus menghitung PPh 21, 22, 24. Maaf, 21, 23, 24 dan 24 ya. Sebelum ke 25. Karena 22 tidak ada di sini. Nah, sekarang kita menghitung PPh 21 terlebih dahulu. Apa saja? Gaji pokok berapa? 10 juta. Langsung pertahunkan saja. 120 juta rupiah. Kemudian tunjangannya berapa? 3 juta. 3 juta. Berarti per tahunnya 36 juta. 36 juta rupiah. Apalagi? JKK, jaminan kecelakaan kerja berapa persen? 2%. Langsung dikalikan 120, berarti berapa? 2 juta 400. Kelihatan tidak? Kelihatan? Apalagi? JKN, jaminan kematian berapa persen? 4%. 2 kali dari JKK 4 juta 800.000 rupiah. Ada lagi objek PPh 21? Sudah. Tidak. JHT pengecualian objek pajak. JHT dana pensiun, DP, iuran pensiun itu adalah pengecualian objek pajak. Sekarang kita sudah menemukan yang namanya TH bruto. Tambahkan 2 naik 1 7 7 11 6 1 161 juta 200.000 rupiah. Coba cek. Tuh, salah. Betul kan? Betul? Berapa? Ini 12. Naik 1 ke sini. Ini 7 tambah 2 9. Oh iya 13 di sini. Nah, di 163 200.000 rupiah. Jadi 163 juta 200.000 rupiah untuk PH bruto. Nah, kemudian kita lihat status Bapak Arman. Status Bapak Arman pegawai tetap. Berarti kita harus mencari PH neto sebelum ke PKP. Nah, berapa pengurangannya? Berapa PH neto itu? PH neto itu PH bruto dikurangi pengurangan. Pengurangannya ada apa aja? Yang pertama, biaya jabatan. Berapa biaya jabatan? 6 juta. Kalau dikali 5% lebih dari 6 juta enggak ya? Lebih. Ya, jadi maksimal berapa? 6 juta. Nah, maksimal 6 juta rupiah. Ada lagi yang masuk ke pengurangan? DPLK. Kenapa masuk ke pengurangan? Ditanggung oleh pegawai. Berapa? Per tahunnya?
2 juta. 2.400.000 rupiah. Coba di apa? Dikurangi ya. Berapa PH datanya? Berapa PH datanya? 800.000 rupiah. Nah, ini adalah PH neto Bapak Arman ya. Ini tadi DPLK ya, DPLK. Selanjutnya kita mencari PKP dengan cara mengurangi PH neto dengan PKP. Berapa TKP-nya kategori? K1. Sudah berapa? 54 juta dibagi tambah 9 juta ya. 9 juta itu 4.500.000 untuk pasangan, 4.500.000 lagi untuk anaknya. Jadi 9 juta jadi 63 juta rupiah. Nah, kita sekarang mendapatkan yang namanya penghasilan ternak pajak.